Mendengar perkataan Randy, Dian tak berkata apapun. Randy kemudian melangkah pergi menjauhinya. Setelah Randy berjalan agak jauh darinya, barulah Dian kemudian berjalan menyusul Randy. Saat tiba di rumah, Mama Randy langsung menanyakan bagaimana hari pertama Dian masuk kuliah. "Bagaimana hari pertamamu kuliah, Dian?" Dian lalu tersenyum. "Dian senang sekali, Tante. Dosen dan teman-teman di sana semua baik pada Dian." Mama Randy kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan mata kuliahnya? Semua baik-baik saja kan?" Dian kemudian melirik Randy yang terlihat sedang tersenyum mengejeknya. "Semuanya baik-baik saja, Tante," jawab Dian. Mama Randy kembali tersenyum. "Baguslah kalau begitu, Dian. Tante senang mendengarnya. Sekarang pergilah ganti pakaianmu dan kita makan siang bersama." Sambil melirik Randy yang masih diam-diam tersenyum mengejeknya, Dian berkata, "Baik, Tante." Dian kemudian berjalan memasuki kamarnya. Saat sampai di kamar, Dian menyimpan tasnya dan menarik nafas panjang. Lalu duduk di tepi tempat tidurnya. "Aku terpaksa berbohong kepada Tante. Padahal sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti dengan semua pelajaranku tadi." Dian kembali teringat bahwa tadi dosen memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. "Oh iya, tadi kan Bu dosen memberikan tugas rumah." Dian kemudian meraih tasnya. Setelah itu, dia mengambil buku dan membuka buku tersebut. Dian begitu terkejut melihat rumus-rumus dan kata-kata ilmiah yang ada di dalam buku itu. Ya ampun, bagaimana aku menjawab semua soal-soal ini? Aku sama sekali tidak mengerti maksud rumus-rumus ini. Bagaimana aku mengerjakannya? Dan kata-kata ini sama sekali tidak aku mengerti. Ini sebenarnya bahasa apa sih? Bahasa Inggris bukan, bahasa Jepang juga bukan, bahasa Korea juga bukan. Ya ampun. Bahkan ketika ingin menyebutkan kata-kata itu, Dian merasa kesulitan. Dian kemudian berpikir sejenak. Randy pasti tahu cara mengerjakan semua soal ini. Tapi bagaimana caranya agar dia mau memberitahuku? Saat makan siang bersama, Dian terus melihat Randy. Ya, seperti biasa. Randy sama sekali tidak pernah menghiraukannya. Bagaimana caranya aku meminta tolong pada Randy agar dia mau mengajariku? Kata Dian dalam hati. Setelah makan siang, Dian kemudian terus secara diam-diam mencari cara bagaimana mendekati Randy. Tetapi setiap kali Dian berusaha mendekati Randy, Randy selalu menjauh darinya. Seakan Randy berusaha menghindar dari Dian. Ketika malam hari tiba, Dian berencana untuk ke kamar Randy. Namun ketika dia hendak mengetuk pintu Randy, tanpa sengaja dia melihat Randy berdiri di teras lantai 2 rumahnya itu. Dengan perasaan takut, Dian kemudian mendekati Randy. Saat berada di samping Randy, Dian terus memandang wajah Randy yang terlihat seperti aktor pemain drama Korea, sedang melihat bintang yang berkilauan di langit dan juga bulan yang bersinar begitu terang. Randy seakan tak menghiraukan kehadiran Dian saat itu. Sesekali Dian pun memandang langit yang bertaburan bintang sambil teringat dengan ayah dan ibunya. Ketika Dian tersenyum sambil terus memandang langit itu,
Randy kemudian berkata, "Sedang apa kamu di sini?" Dian melihat Randy. "Aku sedang melakukan hal yang sama denganmu, memandang langit yang begitu indah malam ini." Randy tak berkata apa-apa. Dia kemudian kembali memandang langit. Sebenarnya Dian ingin mengatakan pada Randy bahwa dia ingin meminta Randy membantunya mengerjakan tugas kuliahnya. Tapi kata-kata itu begitu sulit untuk ia ucapkan. Hingga akhirnya ketika Randy hendak pergi, Dian mencegahnya. "Randy." Tanpa menoleh, Randy menghentikan langkahnya. "Ada apa?" kata Randy. Dengan perasaan takut dan Randy menolaknya, Dian berkata, "Sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu." Masih dalam posisi membelakangi Dian, kedua tangannya berada di kedua saku celananya, Randy berkata, "Cepat katakan, jangan membuang waktuku. Aku mau istirahat." Dian kemudian berjalan dan berdiri tepat di hadapan Randy. "Maukah kamu membantuku mengerjakan tugas kuliah kita?" Randy tersenyum mengejek sambil berjalan. "Bukankah itu mudah bagimu?" Tanpa dia sadari, Dian kemudian menarik lengan Randy, sehingga membuat Randy sedikit terkejut. "Aku mohon, Ren, tolong bantu aku." Randy melirik tangan Dian yang saat ini sedang menggenggam lengannya dengan erat. Dian pun kemudian melihat tangannya yang saat ini menggenggam lengan Randy begitu erat. Dan saat dia sadar, Dian langsung melepaskannya dengan cepat karena malu dan takut. Setelah dia melepaskan tangannya dari lengan Randy, Randy kemudian kembali berjalan memasuki kamarnya. Dian kemudian berlari menyusulnya dan terus memanggilnya. "Randy, Randy, aku mohon, tolong aku. Aku sama sekali tidak mengerti dengan semua soal itu." Namun Randy tetap berjalan dan masuk kamarnya. Dian terlihat sedih dengan sikap Randy itu. Namun dia tidak berhenti berusaha. Dia kembali mengetuk pintu Randy sampai akhirnya Randy kembali membukanya. "Bisakah kamu tidak menggangguku?" Dian kembali berkata, "Aku hanya meminta bantuanmu kali ini saja. Please." Randy kemudian menatap Dian tajam. "Bukankah itu mata kuliah kesukaanmu? Bukankah itu mudah bagimu? Lalu mengapa sekarang kamu minta tolong padaku? Pergilah dan kerjakan sendiri. Bermain dengan rumus-rumus adalah hal yang paling menyenangkan, bukan?" Randy kemudian hendak menutup pintunya lagi. Namun dengan cepat dan dengan sekuat tenaga, Dian mencegahnya. "Randy, please bantu aku." Karena terus diganggu oleh Dian, akhirnya Randy pun bersedia. "Oke, aku bantu. Tapi ini yang pertama dan terakhir kalinya." Dian kemudian tersenyum dengan begitu bahagia sambil mengangguk. Saat Randy menjelaskan tentang rumus-rumus itu kepada Dian dan cara mencari jawaban atas semua soal-soal itu, Dian justru tidak memperhatikan apa yang dikatakan Randy.
Tetapi sebaliknya, Dian malah asik terus memandang wajah Randy yang menurutnya begitu tampan dan juga imut, sambil mengaguminya dalam hati. Randy memang tampan dan imut seperti wajah opa. Ketika Randy sadar bahwa apapun yang dikatakannya pada Dian tidak didengar oleh Dian, justru sebaliknya, Dian malah asik memandangi wajahnya. Randy kemudian memukul hidung Dian dengan polpen yang dia pegang. Seketika Dian terkejut dan malu karena perbuatannya itu lagi-lagi diketahui oleh Randy. Randy kemudian hendak berdiri, namun dengan cepat Dian memegang kembali tangannya. "Kamu mau kemana?" Randy menoleh pada Dian sambil menarik tangannya. "Aku mau ke kamarku, karena percuma mengajari kamu. Kamu tidak akan mengerti. Lagi pula, bukannya fokus pada pelajaran, kamu malah fokus pada yang lain." Dian kemudian memasang wajah sedih. "Aku minta maaf, aku janji. Aku akan mendengar apapun yang kamu sampaikan padaku. Sekarang ayo duduk lagi," kata Dian sambil menarik tangan Randy dan menyuruhnya duduk di tempatnya semula. Karena Dian terlalu keras menarik tangan Randy, sehingga membuat Randy terjatuh tepat di atasnya. Kini jantung Dian berdetak dengan kencang, nafasnya tak beraturan. Tubuhnya gemetar, matanya terus memandang wajah Randy yang begitu dekat dengan wajahnya. Randy seakan tahu apa yang dirasakan Dian saat itu. Randy kemudian dengan sengaja lebih mendekatkan wajahnya pada Dian, sehingga membuat mata Dian terbuka lebar.